minta maaf dulu karena mungkin agak sedikit terlambat. Di rundown itu kita mulai acara jam 7 malam, tapi sekarang sudah jam 7.15, Pak Fabian. Iya, mungkin terkendala hujan nih Bu ya, atau macet mungkin ya, atau mungkin nggak ya. Betul, jadi memang walaupun banyak rintangan nggak apa-apa ya, kita tunggu aja Pak Fabian. Yes. Oke. Bapak Ibu, kita acaranya nyantai aja. Jadi kalau mau sambil makan, sambil minum, mau makan snack, itu boleh banget ya. Karena aku sama Pak Fabian di sini juga santai aja. Kita ngobrol-ngobrol aja malam ini. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, salam kenal dan salam hangat. Aku di sini Nada sebagai moderator yang akan memandu jalan acara sampai selesai. Dan tentunya aku tidak sendirian. Aku di sini bersama Pak Fabian. Halo, Bapak, selamat malam. Halo. Luar biasa. Malam ini temenin saya ya, Pak ya? Betul. Sama Mr. Peter juga nanti our guest star, sama Caka Dita juga, gitu ya. Translator. Oke, di sini mungkin Bapak Ibu masih bingung atau masih bertanya-tanya nih, ya kan? Sebenarnya Cyber Futures itu perusahaan apa sih, Pak? Sebenarnya Cyber Futures itu adalah salah satu pilar perencanaan yang paling lama di Indonesia. Oke, sudah berdiri dari tahun berapa tuh, Pak? Dari tahun 2004. Oke, berarti sampai hari ini itu umurnya sudah hampir 19 tahun gitu ya, Pak? Jalan 19 tahun, Bu. Jalan 19 tahun, oke. Nah, sebelumnya mungkin aku juga mau mengingatkan bahwa banyak sekali kabar buruk, kabar berita yang tidak enak nih Pak Fabian nih, itu terkait investasi Pak Fabian ya. Apalagi setelah adanya kasus Doni Salmanan, Infraker, Ya pun itu banyak banget orang yang menyalahkan, yang dimana kalau itu tuh adalah binary option dan mereka salah menangkapnya bahwa itu sebenarnya trading dan itu berbeda, sangat-sangat berbeda dengan binary option. Oke, jadi memang untuk kita luruskan ya, kasusnya Doni Salmanan dan juga Infraker itu jauh berbeda dengan sekali apa yang kita tawarkan pada hari ini, begitu ya Pak Fabian ya. Oke, kemudian kita juga sudah berlegalitas dan ini sangat-sangat penting sebelum Bapak Ibu untuk memulai investasi. Kita juga sudah di bawah naungan Bapepti, kemudian diawasi juga oleh KBI begitu ya, dan juga CFX Bapak Ibu gitu. Jadi sebelum investasi memang kita harus Alangkah baiknya emang ngecek dulu background dan legalitas perusahaan itu tersebut. Betul sekali, karena banyak sekali kayak scam gitu ya Pak Fabian ya. Banyak banget yang tidak berlisensi sebagai perusahaan investasi yang ada di Indonesia ini. Jadi memang harus lebih teliti lagi terkait company profile. Nah untuk Bapak Ibu yang mau konsultasi langsung juga bisa sebenarnya Pak? Bisa langsung, bisa banget. Jadi emang karena Indonesia ini salah satu yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian di sini adalah jasa konsultasinya. Oke, boleh datang ke mana sini kalau boleh tahu? Boleh, kita langsung aja datang ke kantor kita. Kantor kita ada di Menara Standar Charter di Kuningan. Itu lebih tepatnya di kita itu ada di lantai 32 dan 31 bulan. Seperti itu. Jadi tergantung ya bisnis konsultannya ada di mana. Di lantai 31 atau lantai 32 silakan. Langsung kita terbuka setiap jam kerja gitu ya. Betul. Oke, dari Senin sampai Jumat jam 8:30 sampai jam 5. Kalau Bapak Ibu mau hadir silakan. Ya, mau hadir konsultasi gratis, mau hadir terkait pengaduan juga boleh banget. Boleh banget, anytime Bapak Ibu mau ada sesuatu yang pengen diobrolin atau mau langsung datang aja main ke kantor itu boleh banget setiap hari kerja Ibu ada ya. Betul. Oke, luar biasa loh ini terbuka langsung. Bahkan kalau mau ngobrol sama Mr. Oscar itu nggak apa-apa. Oh itu Mr. Oscar akan senang banget untuk nemenin Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita main ke kantor itu bisa langsung sharing atau langsung ngobrol tentang portofolio manajernya masing-masing. Jadi itu nanti akan langsung dibantu sama Mr. Oscar itu sendiri seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Pak Fabian, mungkin nih di sebelah kanan dan kiri kita nih udah ada banner seminar terkait market talk with Mr. Peter, betul sekali. Jadi emang kita nggak sendiri, kita nggak hanya berdua nih, Bu Nada. Jadi kita ini akan ditemukan sama salah satu spesial guestnya dari perusahaan cyber ini. Dengar kabar langsung turun Pak dari Eropa terbang ke Indonesia. Betul sekali. Langsung hadir ke Ayana Mid Plaza ini ya. Dia langsung datang karena ya Cyber Futures ingin mengundang tamu yang sangat spesial gitu. Begitu juga kita mendatangkan tamu yang sangat spesial sekali. Bukan hanya spesial Pak, tapi kalau misalkan kita bisa lihat secara historinya, profilnya beliau ini adalah seorang market
analis yang kebetulan sudah terjun langsung di pasar modal internasional dari tahun 2004 Kak Fabian. Yes, betul banget. Begitu, dan mengawali karirnya di Amerika Serikat. Gitu. Kemudian di tahun 2006 Mr. Peter ini juga sudah mengenal lagi nih, bukan hanya saham internasional aja, melainkan market atau instrumen lainnya. Beliau ini lebih ke market portfolio manager yang dimana market analis untuk keseluruhan market seperti itu. Oke, berarti memang kita bisa tanya keseluruhan detail tentang instrumen apapun begitu ya? Apapun yang mau kita tanyakan, kita langsung tanyakan dari ke pro-nya. Oke, daripada lama-lama, kita langsung kita undang aja. Welcome, Mr. Peter. Nobody chat. Next by me. I have to. It's okay. Okay. Hello. Halo. Hello. 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 Thank you for your Hello. time. Hello. Thank you for inviting me. Yeah. Boleh Kak dikasih mikrofonnya? Please have a seat. Sorry. Do I need this? Can you hear me, everybody? Bisa terdengar, Bapak Ibu sekalian bisa? I got one. You done it, my brother? No. It's for you. Is it for you? No, you can. Okay. 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 How are you, sir? Really good. Thank Really you. Yeah, good. really good. Thank you for your time. Thank you. Because people waiting you here. Yeah. Thank you. Okay, so from the banner I read that tonight we're going to talk about general market and Apple stock, is it? Yes. Yes. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan membahas tentang market secara general dan juga saham Apple terutama khususnya ya. Okay. I think wants to say something. Okay. Yes. If I can say selamat malam, Bapak Ibu. I did it. Nama saya Peter. Okay. Is it right? Yes. Okay, that's all. Thank you. I'm sorry for this and yeah. And right now, but I want to talk about three topics. First one is I want to talk about forex, because on the forex is where you can make money and where you can make so many opportunities to trade. Oke, jadi pertama-tama di sesi yang pertama ini dia akan membicarakan tentang forex atau mata uang asing, karena bagi dia ini salah satu instrumen di mana Bapak Ibu sekalian di sini bisa menghasilkan cukup banyak profit gitu. Then after forex we'll have a, let's say, 15-minute break. Dan setelah forex ini nanti akan ada 15 menit break Bapak Ibu sekalian. Dan Okay. okay. Then I want to talk about the stocks or about Apple, about why is Apple so important and why is Apple has to be in every single portfolio. Ya, jadi untuk di sesi kedua nanti dia akan berbicara tentang saham, terkhususnya itu saham Apple Bapak Ibu. Jadi kenapa sih si Apple ini penting gitu dan kenapa harus memilih Apple gitu. And after the last session, just if you want to, I will talk about the risks. If you don't want me to talk about the risks, I will not. Oke, jadi untuk di sesi yang ketiganya nanti dia bakalan berbicara tentang manajemen resiko gitu. Tapi cuma hanya kalau Bapak Ibu pengen gitu. Kalau Bapak Ibu nggak pengen dengerin ya udah nggak jadi gitu. Dia nggak bakal bahas. The last session is just about you, not about me. If you want to, I will. Oke, jadi sesi terakhirnya itu bakalan lebih ke ya berdasarkan keinginan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu nggak mau ya udah gitu, dia nggak mau jelasin gitu. Oke. Mr. Peter suka bercanda loh. Emang. What? Yeah, you're joking, right? Yes. Yeah. It's good. And sorry if I say one thing. If you need something, if you have any question, just ask. We are here because of you. We are here for you. And if you need to know something, just ask. Ask. If I will know the correct answer, I will tell you. If I don't know it, please don't ask me about something I don't know. Okay, if it's possible. Jadi dia pengen Bapak Ibu sekalian di sini kalau bisa ada pertanyaan gitu silakan diajukan aja, karena dia sangat-sangat menanti banget nih pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian gitu. Dan kalau misalnya dia nggak bisa jawab gitu ya, mohon kalau bisa pertanyaannya nggak usah ditanyakan. Gitu. Jadi berdasarkan yang dia tahu-tahu aja.
Okay. Oke, jadi tadi terakhir jangan tanya Mr. Peter sesuatu yang dia nggak tahu. Bercanda ya. Sesuatu yang nggak Mr. Peter tahu adalah sesuatu yang di luar market. Karena apapun yang terjadi di market, semua itu Mr. Peter pasti tahu. Luar biasa sudah. Yes. 19 tahun ya Pak ya? 19 tahun di market kan. Saya tidak mungkin. Tidak mungkin kalau tidak tahu. So when you started to do what first? Can I just walk in here because I cannot sit. Sorry. You will walk with me? Yeah, Okay. Then first of all, I want to talk about Forex. And Forex is the biggest market. Do you someone of you know how much money in average turn on the Forex every single day? Jadi Bapak Ibu di sini dia akan membicarakan tentang forex atau mata uang asing. Kira-kira di sini Bapak Ibu tahu nggak berapa banyak uang yang bisa Bapak Ibu hasilkan kalau investasi di forex? Do anybody know? How much? What do you think? Kira-kira berapa banyak Ada yang bisa nebak Bapak Ibu? Kira-kira? Hadiahnya mobil ya Pak? Hadiahnya langsung mobil. Hadiahnya mobil. Karena Bapak Ibu kita di sini ya nyantai aja. Kalau bisa seinteraktif mungkin karena memang lagi ada Mr. Peter dikatakan lagi kan. Betul. Jadi apapun yang ada ada yang mau ditanyakan langsung ke Mr. Peter itu langsung ditanyakan aja Bapak Ibu. It's okay. Can I say the answer? Yeah. Okay. It's 5.4 trillion US dollars, which means it's 5,400 billion US dollars. It's average every single day. Jadi sekitar I will write it. Okay. You can translate it. Okay. Ya, jadi dia bakalan nulis angkanya di papan langsung. Sorry. This is in trillion. Yes, this number. Trillion rupiah or USD? US dollars. US dollar. Trillion US dollar. Yes, every single day. Forex. Yes. Forex. Yes. Jadi dari forex ini bisa dihasilkan sekitar 5 triliun US dollar per harinya. Okay. Is it right? It's 5.4 trillion US dollars. Yeah, This is a million. Trillion. Yes. Okay. Sorry for this. And this is the reason why I want to talk about it. And do you think someone has got the money to affect the market, to influence the market like this? What do you think? What do you think if someone's got the money and someone can move this market? Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisa nggak seseorang yang punya uang sebanyak ini bakalan mempengaruhi kondisi market? No one's got the money. If someone trade, I don't know, $500 billion, it's got no effect to the market. Do someone of you can trade $100 billion US dollars a day? Please rise up. Kira-kira di sini ada nggak bisa nggak yang bisa Bapak, invest silakan. sampai 100 miliar dollar? Nobody, sir. Nobody. Shame. Okay. Then this is the reason why I want to talk about this. Karena itu dia mau ngomongin soal ini sekarang. And I will try to show you a couple of things what I mean and how to trade the market. Can you put the chart on it? Ini bakalan ditunjukin sama beliau gimana caranya untuk trading di market kita. Okay. Let's say this is the euro versus US dollar. This is the H4 chart. Did you saw this chart? Someone? Jadi ini adalah chart dari euro US dollar gitu. Ada yang udah pernah lihat chartnya Bapak Ibu sebelumnya? Oke, semua kan. Then who's got experience with trading? Di sini dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah punya pengalaman untuk berinvestasi di forex seperti itu? Boleh angkat tangan Just me. Okay. Okay, thank you. Then this is like simple drawing, and I draw this and draw this in the morning, and this is how I trade. Do you understand it? Jadi ini sebenarnya gambaran simpelnya aja gimana caranya dia bertrading gitu. Jadi dia bakalan
naruh dua garis ini ada di sini, dan itu adalah salah satu cara dia bertrading. Nanti dijelaskan sama dia maksudnya dua garis ini apa. It's a long version. She understand it after 5 minutes explanation. Jadi memang tadi sebelumnya dia sempat menjelaskan ke saya dulu sih soal ini. Right? Okay. Then my way is to find the, let's say, the support and resistance zones. I try to find the zones. And let's say here is a zone as well, and I'm trading between them. Ya, jadi Bapak Ibu yang biru ini adalah zona support dan juga resisten gitu. Jadi dia bertradingnya itu adalah di area yang berada di antara dua garis biru ini. And this is a zone like this resistance. It was a support. Right now it's a resistance. It can change. Ini bisa jadi support dan juga bisa jadi resisten. Untuk saat ini this is support. Right now it's a resistance. It was a support. Let's say if we cannot see this, in here is a support until it breaks. Jadi ini untuk sekarang ini dia adalah resisten. Yeah. The right now this is right now the floor. You can jump on, right? This is the floor, and you're trading where it jumps up from the floor. Jadi untuk yang garis biru di bawah ini adalah seperti istilahnya lantainya gitu, untuk jadi jumping point-nya dia gitu. And this is the, how we call this? Okay, the roof. Let's say this is the roof. Right now, it was a support, and this was the first floor. This is the let's say in here is a lobby, and this was the floor, and right now is the roof. Jadi di sini ini berperan sebagai lantainya, ini berperan sebagai atapnya. Sebelumnya ini bisa aja jadi lantainya. This can be a support, right? Yes. Okay. And let's say you have to trade after the it hit the support and goes up, right? Jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya mau trading harus setelah harganya ini menyentuh si garis supportnya ini, lantainya. And if you will talk about the risks, if you buy it here, somewhere here, am I allowed to? No? Okay. Then you trade it when it hit the support and it goes up. Ya, karena dengan kalau misalnya Bapak Ibu bertrading mulai dari supportnya ini, Bapak Ibu bisa mengharapkan untuk harganya itu mulai naik dari si support ini ke atas. Then, if I talk about the risks, small risks, what do you risk in here? What do you risk? They cannot see? Too small? Okay, then we will make it big. Make it bigger. Oke, jadi sebenarnya yang tadi Mr. Peter jelaskan itu adalah masalah support dan resisten ya teman-teman. Yang dimana harga yang paling bawah itu, yang dia garis itu adalah harga support. Atau yang dia sering sebut adalah lantai. Yang dimana ketika dia udah nyentuh lantai, dia akan terbang lebih tinggi. Dia akan loncat lebih tinggi seperti itu. Is it better? This one. Can you see it better? Sudah terlihat teman-teman? Ada di sini. Okay, then if you trade it after it hit it and goes up, what's the risk? How big is the risk in here in this potential trade? Kalau misalnya Bapak Ibu bertrading mulai dari harganya itu di bagian supportnya sini, kira-kira berapa besar sih resiko yang harus ditanggung? How big is the risk? Seberapa besar sih resikonya? Small risk. Okay, then because if you want to trade something, the first question is, what do I risk, right? Karena dalam trading itu adalah yang paling utama dipertanyakan adalah seberapa besar sih resikonya? Yes. Okay. Yes for you. Yes for you. Jadi Bapak Ibu sepakat ya nih bahwa dalam trading itu kita pengen banget meminimalisir resiko seperti itu. Then where is the profit? Because if I open the trade in here, the stop loss, you know about the stop loss. You know stop loss existing, right?
Ya, Bapak Ibu sekalian udah tahu soal stop loss sebelumnya? Well, then they don't really know what the stop loss, I guess. Okay, then who knows what stop loss is? Dari sini dari Bapak Ibu yang tahu soal stop loss, oke, boleh mana? Okay, then stop loss is the waiting order. Like if you buy it in here, I will draw it. Let's say you've got a chart, and here is the first zone, here is the second, and here is the third. Then if you buy it in here, wanna trade and wanna make money if it goes up, you can put a stop loss. Let's say in, you got the red one? Oh. Then in here is a stop loss, and the stop loss will go active on the first trade on the exact price you set it, and you can lose money. You can lose. Let's say this is what you risk in, and you don't need to be at the computer. You don't need to be there. You just set it up on the trading platform. Jadi Bapak Ibu, stop loss ini adalah istilahnya kita tuh masang batas gitu di aplikasi trading kita supaya nanti menghindari Bapak Ibu tuh mengalami kerugian yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti harganya sudah mencapai batas tersebut gitu akan di stop gitu istilahnya supaya jangan sampai rugi gitu lebih jauh gitu untuk mengurangi besarnya resiko. Atau mungkin istilah katanya adalah batas kerugian seperti itu. Iya betul. Terus sekali And it's automatically traded automatically. Then you can be on vacation, you can sleep, you can do whatever you want to without checking the computer. Without it, a stop loss will save and protect the money. Oke, jadi stop lossnya ini juga bakalan bisa buat Bapak Ibu tuh jadi lebih santai sih tradingnya. Bapak Ibu bisa sambil ngapain, nggak perlu merhatiin terus setiap hari. Ya itu dia intinya untuk mengurangi, jangan sampai mengurangi resiko untuk mengalami kerugian gitu. Jadi adanya stop loss ini supaya nanti bisa dihentikan gitu. Kalau misalnya kiranya harganya itu sudah hampir mencapai si batas kerugian ini. Okay. And the stop loss we have to put somewhere where the market wasn't, because we don't want to lose money, right? Jadi kita akan naruh. You got the chart on your face. Yes, I can show my face. Okay. Yeah, I go there. Yeah, sure. No. The stop loss, you have to put the stop loss somewhere where the market or where this let's say Eurodollar wasn't, because you don't want to lose money. Is it right? Jadi stop loss ini bakalan ditaruh di bagian chartnya ini sebelum yang paling bawah, karena kita di sini kan nggak mau rugi ya Bapak Ibu. Is it right? Yeah. Are you sure? Okay, lovely. Then we have to put the stop loss under this zone. Let's say somewhere here. Nah, ya, jadi Bapak Ibu stop loss ini ditaruh di bawah ya kira-kira di bawah garis biru yang dia tunjuk tadi. Untuk menghindari kerugian, mengurangi resiko kerugian. And the other one is a take profit. This is almost the same as a stop loss, but you put it somewhere where you wanna close the position. Oke, jadi kemudian selain stop loss ada batas juga yang kita taruh di atasnya di mana Bapak Ibu mau menghasilkan profit gitu. Jadi kalau misalnya sudah mencapai poin tersebut, kita akan melakukan selling. Ya, akan dilakukan penjualan gitu di titik tersebut. Okay. Where in here put the take profit? Where? Tell me. Ya, jadi kira-kira dari Bapak Ibu tahu nggak batas take profitnya ini kita bakalan taruh di sebelah mana? In here? Yeah. Okay, then first, thank you very much. Where? Sudah menjawab. Thank you. Okay, lovely. Ya, betul sekali. Okay. Anyone else? Put anywhere else the take profit?
Ada lagi yang mungkin mau menjawab kira-kira batas take profitnya ini bakalan kita taruh di sebelah mana nih Bapak Ibu? Everybody of you will put a take profit on the blue zone. Who did? Who will? Jadi kira-kira dari Bapak Ibu di sini yang bakal naruh batas take profitnya itu di bagian warna biru, kira-kira siapa aja? Okay. Yes, who will? You will, because you have to, because you said it. Yang lain mungkin? Bapak Ibu ada yang lain? Another one. Okay, thank you. Okay, well, then rest of you will put it in here or in here. Who will put it in here? Jadi untuk Bapak Ibu yang mau naruh take profitnya itu di bawah garis biru yang kedua. Hands up. Boleh angkat tangannya? Okay, one. And who? Okay, two. Thank you. Who will put it in here? Kalau untuk naruh take profitnya di atasnya garis biru yang kedua. Okay. Okay. Every single time you have to put the take profit somewhere where the instrument was, because you want to make money. Yeah, well, you have to put take profit somewhere where it was, the price. Jadi untuk take profit ini sebenarnya diletakkan di harga instrumennya sebelumnya gitu, di harga sebelumnya. Is it right? Okay. Then, yeah, sorry, go ahead. Okay. Ada mungkin mau menambahkan. Jadi untuk take profit ini sebenarnya bisa diletakkan di di bawah garis biru atau sebelum dari batasnya. Karena untuk menghindari dia itu tangguh lagi kalau kita bilang begitu. Okay, then I will show you the way how you can do it. Then first, let's say you put take profit in here, because this blue line can kick, which means it can kick down. And if you will do it in here, that the euro dollar can goes in here and goes down. And you will have a trade where you right now, if it goes down, you're losing money. Then, sorry. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya batas take profitnya ini diletakkan di yang bagian biru, itu akan ada kemungkinan bahwa harganya ini bisa balik lagi turun gitu. Oleh karena itu kita harus naruh batas take profitnya ini adalah sebelum garis biru yang kedua. Does it make sense? Kira-kira masuk akal ya ini. Okay, then you can do it the other way. You've got, let's say you've got a bigger amount than 0.01 lots. Let's say you can split your position. You can do it the way like you close half of the position in here, and you let work the other half, because it can hit, goes down, and it can hit, or it cannot hit. It can hit and goes up, and you will stay in the position, half and half. Sorry. Bisa ada keadaan di mana membagi lotnya gitu. Jadi biar ada kemungkinan bahwa ketika turun mungkin ada yang ikut turun, tapi ada juga yang ikut naik gitu lotnya. And can you lose the money on something like this? Can you lose the money? Ya, menurut Bapak Ibu kira-kira bisa mengalami kerugian nggak kalau berinvestasi seperti ini? Ya. Yes or no? Ya. Yes. You said yes? Yes. No, because you've got a stop loss in here, right? Jadi jawabannya adalah enggak, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu kan tadi sudah memasang batas stop loss gitu, untuk membatasi kerugian. And what you have to do, right? 3 times. What you have to do. Okay. You take the stop loss and go with the stop loss, let's say in here. Because stop loss right now is saving you money, protect you the what you earn. Jadi Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah memasang batas stop loss tadi, karena batas stop loss ini akan melindungi uang Bapak Ibu supaya jangan sampai rugi lebih jauh lagi gitu. And you have to work with the stop loss. You have to move the stop loss, because if you leave the stop loss in here, you still can lose money.
Okay. Maybe some of clients that Sure, have a question. Ask some questions to you. Sure. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya gitu, boleh langsung ditanyakan. Oke, sambil Pak Fabian cari, aku pengen review sedikit terkait apa yang Mr. Peter bilang. Ini terima kasih banyak karena teknikalnya sangat bermanfaat begitu ya. Tadi kita sempat membahas terkait support dan juga resistensi gitu ya, dimana Mr. Peter bilang kalau support itu sebagai lantai, kemudian juga resistensinya sebagai atap. Nah, gimana sih tempat yang tepat gitu kita letakkan take profit kita? Nah, tadi bisa kita sarankan merekomendasikan bahwa ketika take profit baiknya di bawah garis biru itu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan Bapak Ibu taruhnya di garis biru itu sangat berisiko sebenarnya karena bilang. Kenapa? Karena takutnya harganya nanti mantul lagi ke bawah gitu. Karena kan kita tidak pernah bisa pastikan ya market itu akan bergerak kemana. Jadi untuk meminimalisir resiko kita bisa letakkan take profitnya di bawah garis biru yang sudah kita rekomendasikan. Gimana, Pak Fabian, ada pertanyaan apa nih dari klien kita? Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak atau Ibu? Bapak mungkin? Bapak, ada yang mau Bapak tanyakan? Silakan. Ya, saya mau tanya ini tentang super resistance itu tahunya di mana ya? Oh, saya Budi. Nah, saya Budi. Nah. Yes. So, sir, how are we going to find out about this support and resistance? Like how are we going to know like where is the resistance and where is the support line? This is a brilliant question. Give me more money and I will show you. No, I'm joking. Hold a sec. Can you click the minus? Here, upstairs somewhere. The minus. That in here somewhere. Yeah, this one. Yes, this one. Minimize. Yeah, again. Okay. No, plus. One plus, please. Then first you connect the lowest points. This one and this one. You connect them. See, this one and this one. You connect the lowest points. Two lowest points. Which is this. Can you see it? Can you see it? Jadi Bapak di sini kita akan ngegabungin dulu. Kita akan menarik garis dari titik terendahnya terlebih dahulu. Seperti di sini. Bisa, kalau begini Bapak? Terlihat apa sih Bapak? Did you saw that? You have to connect this and this. No, I'm just repeating. Okay. You have to connect this. Sorry. Yeah, and you connect these lowest points. I didn't do it exactly, but you connect this. And if you can see, you connect these two and see what happened in here. Exact hitting the zone. But you can. Okay, I will show. Hold a sec. Can I operate it? Can you see it right now? It's better. Yeah, hold a sec. No, I will move. Yeah. One thing. But you can see this way. You can see just this, just the part of it. Then you connect this and this. This is not exact. I didn't make it exactly, but this. You don't see the other part. Maybe you can see it in here. Then you connect just these 2 points. Jadi Bapak bisa dilihat di sini untuk mengetahui batas resistennya adalah dia menggabungkan, dia menarik garis dari ketiga titik ini gitu. Mereka bersinggungannya di mana dia menarik garis di bagian tersebut. Because in the first time
This is just the lowest point, and this is just the resistance in here. Nah, jadi karena sebelumnya ini sebenarnya titik terendah dari harga sahamnya dan tadinya batas ini merupakan batas support. In here, it comes to the blue point, to the blue zone. You can see it here. It comes in. This is the reason why you put the stop loss under. Because if you trade it in here, let's say somewhere in here, because it gives you the opportunity to trade it, you've got a stop loss in here, and you trade it, and you move the stop loss higher, then you still can make money, even if it goes down. Ya, jadi kalau keadaannya seperti ini, sebenarnya Bapak Ibu memindahkan stop loss lebih ke atas lagi sedikit, sebenarnya masih bisa gain profit, gitu, mendapatkan profit dari si forecing yang lagi dimainkan. Oke, mungkin bisa di review sedikit sama Bunda. Boleh. Oke, jadi gimana sih caranya buat tahu resistance dan support gitu? Tadi Mr. Peter bilang ada beberapa garis yang harus bersinggungan atau yang berkenaan gitu ya. Nah, kemudian garis itu sebenarnya mungkin sebelumnya bisa saja bukan support atau bukan resistance begitu, tapi malah bisa berbalik lagi. Sampai sini kira-kira bahasa aku terlalu berbelit nggak nih? Pak Budi? Dapat nggak nih Pak kira-kira? Masih bingung ya Pak? Karena emang kalau teknikal nih Pak sebenarnya agak susah kalau misalnya kita bahas dalam waktu 2 jam aja gitu. Jadi nanti Pak Budi bisa main ke kantor ya Pak ya? Ditunggu loh sama aku loh. Let's go. Next. What is next? Advise me. What is next? Mungkin Pak Budi sejauh ini belum jelas ya. Mungkin Pak Budi nanti kita akan lanjut. There is a question. You got a question. Oke, mungkin dari Masnya siapa ini? Tadi? Saya dengan Eka. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam. Saya menanyakan, tadi kan sudah kita ketahui untuk batas stop loss-nya di mana, terus take profit-nya di mana. Nah, pada saat melambung naik, kita belum nyentuh take profit, itu hanya turun sebentar, apakah perlu kita close langsung atau kita tunggu sampai itu jatuh, beneran jatuh atau naik lagi? Itu gimana? Yes. Yes. You understand? No. Oh, you don't understand. So what are we going to do like if like the market condition hasn't reached like the take profit point yet, but instead it's going down? Should he be closing the position or he should just wait for it to go up again? Great question. You do this, the trade, because of some condition, right? On the technical analysis. Jadi di sini kan Bapak kalau misalnya trading harus bergantungan sama kondisi market dulu ya Pak. Okay. You let's say you put the take profit in here. Ya, jadi misalnya Bapak naruh take profit di bawahnya si garis biru ini seperti yang disarankan dia tadi. Then you move the stop loss to the 0 point. 0. First movement with the stop loss is on 0. No lose, no make. Jadi terus kemudian stop loss ini Bapak taruh di 0 point, di poin titik 0 ya. Jadi if it goes higher, you move the stop loss higher. Ya, jadi kalau misalnya marketnya lagi naik, Bapak harus naikin stop loss-nya lagi nih Pak, ngikutin sama kondisi marketnya gitu. Then this is the plan. Ya, jadi kayak gini kira-kira apa rencananya gitu kalau untuk bertrading seperti ini. And never, ever break the plan. Ya, dan kalau bisa jangan pernah melanggar aturan ini gitu, karena akan lebih baik kalau misalnya seperti tadi gitu. Jadi stop loss-nya ini bakalan terus dinaikin sesuai dengan adanya kenaikan. I suggest three words. Never ever break the plan. 5 words, and you've got 1 minute. You're stealing your time. Then the plan is go higher with the stop loss. Never ever move the take profit or close it by your own, because it can do just this and this, and you close it and why? Sorry. Jadi yang dipindahkan itu selalu bagian stop loss ya Pak, jangan pernah take profitnya gitu, karena nanti ya profitnya akan bisa didapatkan dengan sendirinya ya benar gitu ya.
So it's mean like we have to modify our take profit. No, never, never, ever, never, ever do it. It leaves here. Our stop loss. Yes, you move just with the stop loss. No take profit, no delay take profit. Don't do anything with take profit because it's your target. If that market reaches the target, it's good. If not, you still have the take profit to save your money. Or save your what you make. The question is how if our position can break the take profit. Yeah, but you leave it. You just move with the stop loss. Leave the take profit. Let's say if you have let's say right now we have got stop loss in here, and take profit is in here. Okay, and the market goes down right now. See, how do I know it will not hit the take profit and it will goes down? How do I know it? I save it in here and leave it in here, and never ever close it by my own. Ya, jadi tadi rencananya adalah yang dipindahkan itu stop loss-nya gitu. Jadi jangan Bapak pernah tutup, jangan pernah di close Pak. Jadi kita menunggu dari naikin si stop loss-nya aja dan biarin si market ini tetap gerak aja gitu. Karena tetap meskipun dia nggak nyampe sampai di batas take profit-nya itu, bakalan tetap bisa dapat profit sih dari area diantaranya itu Pak. Oke, ini Pak Eka, kalau bisa Fabian lebih hemat lagi adalah ini TSL plus aja. Betul. Teknik stop loss ya Pak Fabian ya, biasa kita sebutkan. Jadi once dia naik, kita stop loss-nya kita naikin lagi. Jadi once dia turun pun kita masih dalam keadaan profit. Tapi emang kita TP-nya kita gantung aja. Kita berharap dia akan nyentuh TP-nya seperti itu. Apakah menjawab, Pak Eka? Jadi simpelnya Pak, kalau misalkan Bapak beli di harga 10 gitu, kemudian harga ini sudah running di 19. Ya kan? Tadinya mungkin Bapak stop loss-nya itu di harga 8. Kemudian Bapak ubah lagi ke angka 15. Artinya sebenarnya Bapak sudah mengamankan profit Bapak di 5 poin. Seperti itu. Jadi kita tidak kehilangan uang kita atau kita tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi yang digeser adalah stop loss-nya, bukan take profit-nya. Karena kita tetap berharap untuk harganya itu break gitu ya Pak ya. Nanti mungkin untuk eksekusinya Pak Fabian bisa bantu. Ya, oke. Satu lagi, jadi lanjutin yang tadi ya. Jika yang tadi itu belum nyampe take profit, itu kan turun, kita naikkan stop loss-nya, ya ternyata itu naik lagi, akan ada arah naik lagi. Apakah take profit yang kita naikkan juga atau bagaimana? I do understand maybe. The market is, let's say market is here, in here. Your stop loss is let's say in here, and it goes down. Right? This was the question. What to do? Never. Nothing. Nothing. It hit the stop loss. You make money. Ya, jadi intinya Bapak lebih bergantung ke si garis stop loss-nya ini aja sih Pak. Kalau misalnya pun nanti harganya turun, tapi dia sudah mencapai si stop loss-nya ini, Bapak tetap bakalan bisa dapat profit gitu. Maksudnya, pada saat belum nyampe stop loss, dia udah mulai naik lagi. Apakah itu take profitnya kita naikkan lagi atau tetap kita diamkan lagi? Okay, so do we have like to move the take profit like way higher if like the price before it hits before it hits stop loss? Yes, before it hits. The biggest mistake can be to break your rules because you step into the trade with knowing where to put a stop loss. Ya, jadi Bapak seperti yang tadi kan sudah dibilangin sama beliau gitu untuk tidak pernah memindahkan si take profitnya ini gitu Pak. Jadi kita lebih bergantung ke si stop loss-nya ini. Dan satunya ini adalah tadi where you put stop loss. Nah, dan kesalahan yang paling besar biasanya adalah orang tuh lupa di mana harus meletakkan si stop loss-nya ini. Where to put take profit. Di mana mereka harus meletakkan si take profitnya ini. How to move the stop loss. Dan gimana caranya mereka menjaga pergerakan si stop loss ini. And this is your plan. Dan ini bakalan jadi bagian yang harus Bapak rencanakan ketiga aspek ini. This is the best plan what you can have. The best one. Best one. Ya, jadi memang tiga aspek ini adalah aspek terbaik gitu yang perlu selalu Bapak perhatikan selama bertrading gitu. And give me one reason why to break it. Kira-kira Bapak bisa ngasih satu alasan nggak kenapa kita harus melanggar dari tiga aspek ini gitu? Mungkin memindahkan si take profitnya atau memindahkan stop loss-nya gitu.
Kira-kira kenapa perlu? Bapak mungkin bisa memberikan alasan kenapa kita harus memindahkan si take profit atau stop loss-nya? Ya memang untuk analisis kita belum tahu ya. Okay. Masuk analisis ya kita jadi Okay. kira-kira ada yang naik, apakah take profitnya biar kita nggak dapat di take profit itu, bahkan mencari keuntungan di take profit selanjutnya gitu. Okay. Like he want to generate more profit by getting this take profit line high. Yes, but you will lose money if you will break your plan. Every single breaking your plan, breaking your strategy, not do it, lose money. Because we are talking about a couple of trades with a profit. You can wait until this goes, I don't know, somewhere, but you will not calculate a small risk. Sorry, every time you break your strategy, every time you break your plan, you lose money. Jadi Bapak intinya di sini adalah kalau misalnya Bapak melanggar tadi aturan yang dia bilang untuk tidak memindahkan si take profitnya ini, ya pasti Bapak bisa rugi gitu Pak. Adanya take profit ini dibuat gitu supaya jangan sampai Bapak mengalami kerugian yang lebih jauh gitu. Just because you want to make more. Ya. Karena biasanya kalau misalnya ya seseorang istilahnya maaf rakus gitu, kalau misalnya mau ditinggiin lagi take profitnya malah alih-alih bukannya untung malah bisa rugi gitu Pak. Seperti yang tadi dibilang kalau misalnya udah nyampe titik tertingginya bisa aja turun lagi gitu harganya. And this is what me as a professional trader called gambling. You don't want to gamble. Inilah dia sebagai trader yang sudah profesional. Kalau misalnya kita mindahin lagi si take profitnya ini, sama aja Bapak tuh kayak gambling gitu, berjudi gitu. Kita mau mengira-ngira gitu. Kira-kira bisa nggak ya mencapai titik tertinggi? Oke, mungkin maksud dari Mr. Peter ini lebih seperti kita cukupkan aja Mas. Dalam artian kita kan harus punya target ya, di target yang sudah ada. Jadi kalau misalkan gini Pak, aku boleh ulas lagi pakai bahasanya kita gitu. Ketika kita udah punya satu strategi gitu, satu plan, di saat kita masih belum tahu harga market tuh bakal break kemana, gitu kan? Nah cukup di satu plan itu aja Pak. Cukup di satu plan itu aja. Karena apa? Mau nanti harganya naik, mau turun lagi, kalau tadi Bapak sudah pasang stop loss-nya, itu kan Bapak tidak akan mengalami kerugian. Gitu. Jadi memang bisa Peter, merekomendasikan don't change your plan. Dalam kata lain, kalau tidak terlalu di dalam posisi. Jadi kalau misalkan emang udah satu tujuannya itu aja, dia mau kena take profitnya silakan, mau kena stop loss-nya silakan Pak. Gitu. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan dari Pak Eka. Mungkin sekarang kita terlalu pusing nih. Bahasa teknikal ya. Mungkin datanya kita akan break dulu selama 15 menit. Bapak Ibu bisa silakan langsung ambil snack di depan, atau mungkin langsung main course itu silakan. Setelah 15 menit kita akan lanjutkan lagi. Betul. Jadi sekarang boleh kita take a break dulu, atau kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau direct langsung ngobrol ke Mr. Peter, silakan banget, boleh banget. Karena beliau hadir di sini memang untuk kita semua. Gitu. Oke? Kita mulai break dari sekarang kali ya. Nanti jam berapa nih Pak? Jam 8.15? Yes. Jam 8.15 boleh kita ngobrol lagi di sini. Masing-masing dari konsultan bisnisnya boleh dicek lainnya untuk bisa masuk lagi ke ruangan. Karena kita akan mulai start lagi. Silakan. Mulai start lagi dengan pembahasan yang berbeda tentunya Pak Fabian ya. Kalau misalkan tadi bicara tentang capital dan bikin agak sedikit pusing. Di segmen kedua ini kita akan bicara tentang rekomendasi saham terbaik di bulan ini. Tadi udah nyalain yang ada tuh nggak bisa. Cek. You can use one. But then what are you going to use? If it's going to use this one. Okay. One. Okay. So, sir, after break, we all refresh ourselves. So now we're gonna talk about soaps as well, maybe for specification. Okay. Okay. Do I need the microphone? Do I need it? Oh, you can hear me. Maybe better to use the microphone. Okay. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita akan selanjutnya membahas soal saham, terkhususnya saham Apple. Aku turun lagi.
Because when I talk about the forex market and about let's say currency market, this is it has to be just a part of your portfolio, just a part of your investment, not the whole one, just a part one. Jadi karena tadi untuk contoh forex-nya ini atau mata uang asing hanya sebagian kecil dari nanti kedepannya untuk ada di portofolio Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa investasi ke tempat lain selain si forex ini. And right now I want to talk about the stocks. And ya, jadi sekarang dia akan membicarakan soal saham. And how to choose it. How, let's say you will start investing into the stocks. How you will choose what to buy. Ya, jadi di sini pertanyaannya dia adalah kalau misalnya Bapak Ibu sudah memutuskan untuk berinvestasi dalam instrumen saham, kira-kira gimana sih caranya kita menentukan saham apa gitu yang cocok gitu untuk kita tradingkan? Any ideas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu caranya gimana milihnya? How you will choose it? Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang punya apa nih perasaan oke saham ini lagi bagus nih. Ada yang menjawab tadi dari apa caranya? Historical data. A good fundamental and also historical data. Great one. Okay, great. Thank you. Yay. Any ideas more? Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau memberikan jawaban? Kira-kira gimana sih caranya kita menentukan saham yang mana sih yang perlu kita pilih? Okay, I will try to explain how I choose the stocks into my portfolio. First condition. Ya, jadi di sini dia akan menjelaskan gimana sih caranya dia menentukan saham apa gitu. Let's say I have to understand how the company makes money. Ya, hal pertama adalah dia harus tahu dulu nih kira-kira gimana sih caranya si perusahaan ini menghasilkan keuntungan. The second condition, I have to be able to explain how that company makes money to my daughter. She's 7 years old. She started investing when she was 4. But I have to explain her how that company makes money. Nah, dan langkah kedua adalah dia harus tahu dulu nih gimana caranya sih dia ngejelasin gimana caranya dia memilih si saham ini ke anaknya gitu yang masih kecil. Gimana caranya si perusahaannya ini menghasilkan keuntungan. Yes. Revenue, right? Fourth, I don't know. Condition is she has to understand it. Dan yang ketiga adalah dia harus memastikan bahwa anak itu mengerti apapun yang dia jelaskan soal tadi gimana caranya perusahaan yang dia pilih ini menghasilkan keuntungan. Another condition is I'm buying just that stocks. I will never, ever in the future sell it. I will hold it for all my life. You will only like hold it. Yes, I will hold it. Yes. Oke, jadi dia akan memilih saham di mana dia nggak akan pernah ngejual lagi gitu. Jadi dia bakalan menahan si saham ini untuk waktu yang panjang gitu. Jadi nggak main dijual aja gitu, Bapak Ibu. Because let's say it's a marriage, right? Ya, jadi istilahnya di sini seperti pernikahan. Then let's say I cannot imagine when I propose to my wife, will you marry me for 2 years? Ya, jadi contohnya dia propose ke istrinya gitu, will you marry me, kan nggak mungkin itu hanya untuk 2 tahun doang gitu, itu harus long term gitu, waktu yang lama. What she should tell me, yes? Dan kira-kira jawaban istrinya apa gitu? Apakah dia bakalan bilang iya atau enggak nih kalau cuma 2 tahun doang? You will? What? Okay, then 3 years. No. But this is the reason, and this is how I choose the stocks into my portfolio. Then first one, what I already have, and I always tell on the seminars, I'm talking just about what I'm doing, what I have, what I trade, what I'm searching for. The first one, what I already have, is a maybe you know it, Apple, you know it, right? Ya, jadi setiap seminar, di seminar-seminar yang dia hadiri, di mana dia sebagai pembicara, dia selalu menjelaskan, what? It's my phone. Yeah. It's an iPhone, right? Yeah, it's iPhone.
then this is a creation of Apple, right? Ya Bapak Ibu bisa lihat tadi di situ ada iPhone gitu, merupakan produk Apple. Do you know how Apple makes money? Di sini Bapak Ibu tahu nggak gimana caranya perusahaan Apple ini bisa menghasilkan keuntungan? Let's say instead of the making the phones, making the computers, making everything. Do you know how Apple makes money? 30% of income for Apple. Do you know what produce 30% of income? Ya jadi selain bukan hanya dari penjualan handphone dan juga komputer, Bapak Ibu tahu nggak 30% dari penghasilan Apple itu berasal dari mana? Do you know what is it? Dari mana? Ada yang tahu kira-kira dari mana 30%-nya ini? Stocks. Someone said stocks. The application of a third site, where you will develop the application. Let's say I don't know the trading application. You will take a chart and make trading application, and I will buy it. Then 30% of income for Apple is from the application of the third party. Then they can stop doing what they do, and they will still making money. Ya, jadi 30% dari penghasilan perusahaan Apple ini berasal dari pihak ketiga gitu, perusahaan aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan si Apple ini. Yeah, and what he said, the past, the Apple has got 24 quarters in the row, a higher profit than they expect. Ya, jadi seperti yang Bapaknya bilang tadi soal kita itu kalau memilih saham itu melihat dari historical data, nah si Apple ini punya laporan quarter yang selalu bagus gitu. 24 what? 24 quarters, let's say 24 3 months, quarter of year, 3 months in a row. They have 24 quarters in the row, a higher profit than they expected. Ya, jadi dalam laporan kuartal mereka ini mereka selalu mencapai profit di mana melebihi ekspektasi mereka gitu dari si perusahaan Apple-nya ini. And it's a surprise for them, and as well surprise for me because I own them, and it's the best surprise I can have. Ya, jadi ini sebenarnya surprise juga untuk perusahaan Apple-nya dan juga menjadi sebuah kejutan buat orang-orang yang punya si saham Apple ini. Because if I come home to my wife and tell her I make more money than I expected, will be she happy? Ya, jadi karena kalau misalnya dia pulang ke rumah, dia bilang ke istrinya gitu, saya baru aja nih ngasilin uang lebih dari yang saya ekspektasikan. Kira-kira istrinya bakalan senang atau enggak nih Bapak Ibu? Dia lihat. It's the best way how to come home with I got more money. Yeah. Itu adalah cara terbaik buat pulang, nggak bilang bahwa iya saya bawa banyak uang. Yeah, then it's the most valuable company in the world, $2.7 trillion. If you want to buy a whole Apple, you need to have $2.7 trillion. $7 trillion. Ya, jadi Bapak Ibu, dia ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Jadi dia kalau misalnya Bapak Ibu mau beli perusahaan ini harus punya sekitar 2 triliun US dollar. Then they surprise me, they make more money. Then it's the most valuable company. I know if they will stop doing what they do, they still make money. What else I need as an investor? Ya, jadi si Apple ini karena dia juga punya saham di Apple dan ketika Apple ini melebihi ekspektasinya, tentunya dia sebagai investor juga merasa senang gitu, merasa terkejut karena harganya ini melebihi ekspektasi. Yes. And if I've got the stocks of Apple, which is here, can you switch to the Apple? Can you switch to the Apple? It's here. And make a daily one or we one, I don't know. Then if it moves, and let's say if I buy it here and I want to keep it for whole my life, do I sleep well or I will shake if I lose money? Ya, jadi kira-kira kalau misalnya dia beli Apple di titik tertentu seperti tadi titiknya itu yang dia tunjuk, kira-kira dia bakalan tidur nyenyak nggak kalau misalnya sahamnya tuh dia biarin aja gitu, nggak perlu di-sell dulu? I don't think I think I can sleep well because I know I bought the biggest company in the world. I know I bought a company which will surprise me every single a day or month or year with a higher profit. Then I don't need to shake and be nervous if I lose money.
And the plan is buy it. No. Jadi ya tentunya dia bakalan tidur nyenyak nih Bapak Ibu karena dia mengetahui bahwa ya udah saya sudah membuat keputusan yang sangat baik untuk memilih perusahaan teknologi terbesar di dunia gitu yang di mana laporan kuartalnya ini selalu melebihi ekspektasi gitu ya pastinya ya dia bisa tidur dengan nyenyak dong karena tahu bahwa dia sudah membuat pilihan yang tepat. And can you click to the minus? Can you? Yeah. Lagi. And you can see this. Ya Bapak Ibu bisa lihat itu what is it? Garis merahnya terlihat nggak? Yang dia baru tunjuk tadi. Is it scary? Is this scary? It drops down from I don't know 500 something to 140 or 111 something. Is it scary? Ya, jadi menurut Bapak Ibu menakutkan nggak nih kalau misalnya dari harga 500 turun drastis sampai ke 150-an? Who should be scared from losing money? Kira-kira siapa sih yang perlu takut kehilangan uang dalam keadaan seperti ini? Everyone. Everyone? Everyone should be scared. Yes, but no one, because Apple did something. He split the stocks. Then in here, you've got, let's say, one stock for 500 hours. In here, you've got 4 stocks, 125 each. Then you don't need to be scary. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu takut adalah karena kemarin solusinya adalah mereka melakukan yang namanya split stock Bapak Ibu. Iya, jadi split stocknya ini di mana harganya yang tadinya 500 jadi 100 ya sekitar 150-an lah gitu. Then this is a good way because if someone don't have the money to buy the stocks for 500, that someone's got the money for to buy the stocks for 125. Ya tentunya ini menjadi hal yang baik karena kalau misalnya tadinya orang yang nggak punya uang buat beli sahamnya ketika harganya masih di angka 500, mereka bakalan punya uang buat membeli ketika harganya masih di 150. Then they do everything to attract investors, make money, sell products, sell the third-party application, make a split to attract the investors. Can I imagine about to buy something else? Ya, jadi si Apple ini akan terus berinovasi gimana caranya mereka untuk menarik investor gitu, mulai dari launching produk, terus mereka melakukan split stock, gimana pun caranya untuk menjaga agar orang tetap tertarik sama sahamnya mereka. And what's the best for buying? Like if it looks like this, or if it looks like this, what's better for Kira-kira investors? menurut Bapak Ibu lebih baik keadaannya seperti ini yang turun garis merahnya atau garis merah yang seperti ini yang naik perlahan? What's better? This one or this chart? Chart yang ini apa chart yang di bawah Bapak Ibu? Yang lebih baik kira-kira keadaannya? Who is for this one? The below one. The second one. The Hands second. up. Second one is better. Mungkin ada yang mau ngangkat tangan dan jawab kira-kira yang lebih baik yang mana? Oke. Bapaknya boleh. I think if we want to buy cheapest, it's much better if we'll buy it in here somewhere than in here. This is the other reason why to buy. Ya, jadi ketika ingin membeli sebenarnya menurut dia akan lebih baik kalau Bapak Ibu membeli ketika keadaannya itu titiknya itu berada di bawah sini dibanding ketika berada di poin di chart yang sebelah sini yang lebih tinggi. Does it make sense? Kira-kira masuk akal nggak Bapak Ibu? Thank you. Thank you. Okay, this is about Apple. What else? My kids got the stocks of Coca-Cola. You've got Coca-Cola. Do you have a stock of Coca-Cola? Di sini ada yang punya main mungkin sahamnya Coca-Cola. Why? Kenapa? You make the profit for them. And thank you, you made a profit for me and for my kids because I own the stocks of Coca-Cola. Thank you very much. Another thing is, if you want to invest in something, I think you have to see it every day. Let's say you see Coca-Cola every day, and this is the company which is in the stock market from 1919.
19. Oke, jadi Bapak Ibu selain kalau misalnya untuk memilih suatu saham adalah Bapak Ibu tuh sebenarnya harus melihat dari produk yang paling sering Bapak Ibu lihat sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering lihat sehari-hari pasti kemungkinan besar produk tersebut sebenarnya membawa keuntungan yang cukup besar gitu. And I've got one question about, I will explain you why I won't never sell the stocks I'm buying. Oke, jadi dia bakalan menjelaskan kenapa dia sampai saat ini nggak pernah menjual saham-saham yang sudah dia beli. In 1990, in year 1990, the Coca-Cola comes for the market. Ya, jadi pada tahun 1919 itu pertama kalinya Coca-Cola berdiri. And if someone, Ya, oke. And if someone invests to the stocks $10,000, dan ketika pada saat itu mereka menginvestasikan $10.000 aja, and it's got every single dividend what Coca-Cola pays, buys more stocks for the dividends. Okay, I'm sorry. Then the Coca-Cola is paying the dividends. Dividends is they share the profit with the investor, with someone who own it. Okay, they're going to sell like the difference. Okay, then let's say how much that $10,000 worth today. If you will not invest, you should not invest in the past. But if someone did it, $10,000, how much worth that investment right now? Ya, jadi poinnya di sini adalah ketika Bapak Ibu menginvestasikan misalnya $10.000 ketika pertama kali Coca-Cola itu berdiri di tahun 1919, Bapak Ibu bisa bayangkan gitu betapa banyak profit yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari $10.000 yang Bapak Ibu investasikan di masa lalu gitu ketika Coca-Cola pertama kali berdiri sampai Coca-Cola udah besar banget namanya nih sekarang. How much? What do you think? How much is? Kira-kira berapa banyak? Kalau misalnya investasinya $10.000 di tahun 1919 sampai sekarang. Ada yang bisa ngira-ngira nggak? Let's say $10,000. $10,000 in the year 1919. What it turns to? You will just hold the stocks. You will not trade. You hold it. Oke, jadi berapa banyak sih Bapak Ibu kalau misalnya di tahun 1919 Bapak Ibu menginvestasikan $10.000 sampai saat ini kira-kira berapa banyak nih? Profitnya udah sampai berapa? Di hold aja nggak pernah dijual. How much? Let's say stop me. Say stop. I will write it down. It's more than this number, but I will write it down. Just say stop, please. Ya, Bapak Ibu bilang stop ya. Dia bakalan nulis nolnya terus. Sampai Bapak Ibu bilang stop. No one? Okay. No. Stop. How much is it? 300,000? No. 3 million? No. 30 million? No. 300 million. 10,000 become 300 million. Are you sure? No. It's more than $3 billion. Ya, jadi Bapak Ibu Then it's crazy. Ya, dari tahun 1919 kalau Bapak Ibu menginvestasikan sekitar $10.000 ke saham Coca-Cola ini, yang bisa Bapak Ibu dapatkan itu profitnya sekarang kalau misalnya sahamnya ini di hold aja ya, nggak dijual, adalah bukan 300 juta US dollar aja, tapi melainkan sampai ke $3 miliar US dollar ya, ini bukan rupiah. Then this is the plan how to turn $10,000 into more than 3 billion. Thank you. Ya, jadi itulah gimana caranya dia membuat uang dari 10.000 dikembangkan sampai jadi 3 miliar dolar. And I give it to you for free. The plan. Ya, dan dia di sini ngasih Bapak Ibu nih caranya gitu. Secara gratis gitu rahasianya dia. Oke, boleh minta tepuk tangannya untuk Mr. Peter? So you were an investor of Cola, ya? No. My kids are. But for my money. Maybe we can open session and answer. Sure, go ahead. Oke, untuk Bapak Ibu silakan. Mulai di sebelah sini Pak Fabian. Hai, selamat malam. Namanya siapa? Bapak? Kevin atau Pak Kevin? Apakah kamu pernah mendengar tentang rupiah?
Have you heard about Nokia? Nokia. Yes. Okay. The past, Nokia is the number one phone market. Yes. Now, Now don't exist. what do you think about it? What do you think? I had a phone. That's it. Okay, No, I think I know the point. Yes, the investment has got the risks. Yes, you can lose money. Yes, if you bet on something, you can lose money. But let's say, if I talk about Apple, Apple changed the industry. Not about just about the phones, what they make. Apple changed it. Let's say, I think 4 or 5 times with the soft computer. Sorry. Oke, jadi ya Bapak di sini kita mau ngomongin soal gimana si Apple-nya ini sebenarnya malah mengubah industrinya gitu, berbeda dengan si Nokia yang mungkin apa ya istilahnya mungkin berhenti berinovasi, tapi kalau si Apple-nya ini bahkan tuh selalu berinovasi dan gimana caranya bahkan mereka membawa perubahan sebenarnya ke dunia teknologi gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat dari konteksnya ini agak berbeda sih. Let's say first time with the Macintosh. The PCs in the past was like ugly boxes. Ya, jadi terobosan mereka salah satunya itu adalah waktu itu Macintosh. Dulu itu kan kita komputernya itu ada ya kotak di belakangnya gitu. And Apple comes with the Macintosh. Was like the sexiest computer ever. Ya. Jadi Yes, it was. Yes. dulunya kita punya komputer yang ada kotaknya di belakang, tapi si Apple ini malah berinovasi bikin komputer ya Macintosh pertama kali. Dan bagi dia itu adalah salah satu bentuk komputer yang paling seksi. Let's say the same like if I will tell you like, this is your new phone, like this small. And they bring something like this. And with the iPod as well. Ya, jadi contohnya aja kayak misalnya dia tadinya pakai HP yang sebesar kertas itu, kemudian ada yang berinovasi bikin HP yang kecil seperti iPhone tadi. Pasti kan dia bakalan lebih milih ya iPhone yang lebih kecil tadi. Or maybe this is a Nokia. This is your phone cell. This is your own cell phone. You have to hold it, and you have to take it to the office or somewhere else, to the bus. Can you imagine you hold it in the bus and speak with someone with this? Ya, jadi contohnya istilahnya Nokia tuh punya HP sebesar ini dan Bapak Ibu harus bawa cellphone yang sebesar ini kemanapun Bapak Ibu pergi gitu, termasuk ke dalam bus. And in that moment, I will bring you this small box, like this one. Oke, dan tiba-tiba ada perusahaan yang berinovasi bikin handphone yang jauh lebih kecil. Or the iPod. In the past, you can play the music on the tapes. Ya. Terus contoh lainnya adalah gimana Bapak Ibu dulu tuh kita ngedengerin musik tuh pakai tape ya Bapak Ibu. And you've got a Walkman like this size. Dan dulu pakai Walkman Something gitu like yang lumayan besar. Okay. And they come with an iPad. Not when the Walkman was in, like it's huge, but they come with the iPod. You can play the music. You can have a 3,000 songs in. It was the first device where you can have a 3,000 songs. Ya. Kemudian tiba-tiba setelah ada yang pakai Walkman, ada yang berinovasi pakai si iPod yang jauh lebih kecil dan di situ bisa menampung sampai 3.000 lagu. And this is the second time they changed the industry. Nah, dan Third time, sorry. Oke, dan itu kedua kalinya mereka mengubah industri teknologi. The third time was the second time, but the third time is with the icons. Normal icon in the computer looks like this. Ya, jadi untuk perubahan ketiga yang mereka lakukan adalah dari segi icon yang ada di komputer. Yeah, icon in a computer. Let's say if you wanna, let's say this is the trash on your computer. If you wanna open it, you have to double click. Ya, jadi ya tadi perubahan yang ketiga yang dilakukan oleh Apple adalah bentuk icon yang ada di komputer. Oke. Apple do this. They change it. This is a small change, like these edges. Small change, but they change it. Ya, jadi yang tadinya kotak, yang lainnya itu bikinnya kotak, si Apple ini bikin yang nggak ada sudutnya gitu. Memang perubahan kecil gitu, tapi ini tetap sebuah perubahan. And in the past, when you was using the computer, you've got to learn how to use it. Apple brings us the mouse. Oke, jadi ketika Mouse. You're using the mouse. Okay. Is it mouse? Yeah, it's mouse. Okay, then
using a mouse. Oh, so Apple is Like- the first one who Yeah. invented the mouse. They bring it. Oke, jadi si Apple ini juga pertama kalinya mereka nih yang ngebawa, yang memperkenalkan si mouse-nya ini. And we can go forward and with the iPhones, with everything. They changed the industry. Nokia didn't. Ya, jadi dengan tadi ketiga bukti yang sudah dia paparkan gitu bisa terbukti bahwa sebenarnya Apple ini memang mereka ahli gitu dalam berinovasi, sedangkan si Nokia ini sayangnya tuh gagal gitu dalam berinovasi, makanya mereka hilang begitu saja dari pasar. And this as well. The wearables as well, iWatch or how they call it. Ya, itu They ada changed the industry. salah satu bukti lainnya adalah adanya si iWatch ini gitu. And you can compete with someone. Like I did the million steps in a day. You can compete with anyone of your friends. You can compete with. Compete like competition. Ya, jadi ya dari iWatch ini Bapak Ibu kan juga bisa menghitung langkah gitu. You compete with. Then if you have an iWatch, I can compete with you. Who will make more steps or who will I don't know. Oh, oke. Jadi karena Run dengan or something. iWatch ini mereka kan punya fitur di mana bisa menghitung langkah gitu. Jadi dia memungkinkan seseorang untuk mungkin misalnya berkompetisi gitu, siapa yang bisa melangkah lebih banyak gitu. This is other stuff. Then this is why I choose Apple. And this is why I never trade Nokia. Dan ini adalah alasan kenapa dia lebih memilih Apple dan gak pernah trade di Nokia. Oke, mungkin pertanyaan dari Mas tadi, kenapa Nokia jadi sunset industri? Gitu ya? Karena salah satu faktor yang bikin industri itu bisa going down adalah kurangnya inovasi. Sedangkan kalau kita nge-compare sama Apple, Mas ya, Apple itu adalah salah satu company yang banyak banget inovasinya. Even hal kecilnya aja yang tadinya banyak headset yang warna-warna hitam tuh dulu banget, dia ngubah ke warna putih dan itu banyak hal. Sekarang kalau kita ngomongin inovasi, Mas ya, ngomongin inovasi di Apple dulu, Steve Jobs itu mulai yang dia bikin apa? Dia bikin Walkman itu di garasi. Kita nggak pernah tahu dia akan lari sebesar apa. And there is one more question what I got. Did you saw in the TV, in the internet, anywhere, the commercial for Apple in, let's say, in 20 years? Did you saw the Apple make the advertisement, the commercial in the internet? Like they want to sell it to you. Did you saw something like this? Jadi Bapak Ibu pernah ngeliat nggak Apple ngiklanin produknya mereka? You cannot because they don't do it. Ya, And Bapak Ibu, still they're number one in selling. jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sadar gitu sebenarnya si Apple ini enggak mengiklankan produk mereka seperti perusahaan-perusahaan lain gitu, tapi kenyataannya mereka bisa tetap jadi perusahaan teknologi nomor 1 gitu. And the Apple is the first, let's say, maker of the devices who will sell you the device and don't give you that list how to work with it. It's easy as it could be. Ya, jadi Apple ini adalah perusahaan pertama yang dimana mereka menghasilkan suatu alat dimana mereka nggak bakalan ngasih petunjuk untuk gimana cara menggunakannya, karena mereka sebisa mungkin bikin alat yang mereka itu sesimpel mungkin dan semudah mungkin untuk digunakan. Maybe we can have like another question. Sure. Okay, Yeah. What AI robot can make the chance for the Apple. What if the AI can compete with Apple somehow? Yes, it can happen. But will it happen with the Apple company or without them? Will it happen? Yes. Will it happen? Let's say the robots come in. But I think, or AI, I think Apple is right now try to work with AI, try to work with robots, and try to use it to have a huge profit. Ya, jadi kalau ngomongin soal perkembangan AI ini, meskipun nanti nggak menutup kemungkinan bahwa industri AI ini berkembang, tapi juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa si Apple-nya ini akan menggunakan AI juga gitu untuk alat-alatnya mereka, produk-produknya mereka. And they are the leader in the industry. If you are a leader, you have to run faster than your competition. I'm sorry. Yes, they understand. Okay, I understand. Then I will repeat it. If they are the leader in the industry, then if you are a leader, you have to run faster
than your competitors. Ya, jadi karena mereka ini adalah pemimpin dari istilahnya perusahaan teknologi yang lain, jadi mereka tuh harus tentunya berkembang lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan lain gitu. Oke, jadi memang Apple ini selalu bisa kita bilang selalu jadi membuka industri baru gitu ya. Jadi memang juga Apple tuh selalu punya kelasnya sendiri gitu ya. Mau dia rilis produk apapun, mau dia rilis produk yang seperti apapun, rasanya kalau Apple user nggak mau ganti lagi. Kayaknya enggak ya, tapi kan gimana Bang? Kalau di Apple terus gitu. And what phone you got? You got Nokia? Okay. Android. No, don't say. Oke. Gimana? Pertanyaannya sudah terjawab? Boleh ya? Oke, mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan lain lagi, ini kita bisa private talk aja ya Pak Fabian ya. Mungkin nanti kalau memang ada Bapak Ibu lagi pertanyaan lagi, mungkin kita bisa langsung private talk. Tapi untuk saat ini mungkin kita udah di penghujung acara Pak Fabian. Sudah sampai di penghujung acara, mungkin nanti kita akan langsung aja ke private talk lain. Jadi memang seminarnya karena durasi ya Bapak Ibu ya. Tadi mungkin kita mulai juga telat, jadi agak terbatas, gitu. Mr. Bernard, thank you. Thank you for all information. Maybe there are several people that want to talk to you, Professor. Sure. Juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Mungkin setelah ini kita akan ngadain langsung sesi private talk aja. Langsung Bapak Ibu mau ada yang bertanya langsung ke kita seperti itu. Langsung, secara langsung biar dijawab sedetail-detailnya. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Lagi-lagi aku banyak terima kasih karena tadi cuaca juga hujan, macet juga ya. Bila ada pertanyaan nih langsung diajukan ke bisnis konsultannya. Anyway, aku juga mau info terkait kita punya bonus Pak Fabian. Boleh ditampilin slide bonusnya? Operator? Slide bonus. We have special bonus for our clients. This is not it. Okay. We don't have one. Di situ. That laptop. Oke, nanti mungkin untuk bonusnya itu akan langsung dibantu sama konsultan bisnisnya masing-masing. Untuk saat ini kita langsung aja Ibu ya. Anyway, aku juga mau bilang kalau misalkan ada branch juga menunggu ya. Masih banyak banget reward yang bisa Bapak Ibu main. Gitu, jadi PDB-nya sampai akhir tahun ini kalau nggak salah banget ya. Kita tunggu, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi Mr. atau hubungi konsultannya masing-masing. Dan aku berharap juga setelah ini kita bisa punya relasi yang jauh lebih baik, yang lebih panjang. Ya kalau Bapak Ibu mau main atau silakan ketemu sama Mr. Ose langsung silakan, boleh banget. Kita bahas tentang market karena beliau juga seorang manajer portfolio ya yang sudah mengarungi persahabatan hampir 8 tahun begitu ya. Dia pernah di Dubai juga gitu kan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga seminarnya berkesan ya. Saya Fabian Seliandrawan, pamit undur diri sampai nanti di seminar selanjutnya. Terima kasih. Oke, itu tadi salah satu seminar kita ada bersama Mr. Peter. Sedikit saya ambil kesimpulan tadi. Di sini ada sedikit pertanyaan. Sedikit ya kapan kita harus menentukan untuk ambil posisi Apple? Mereka ya, mereka sempat menanyakan ke saya, kapan sih kita harus ambil posisi Apple? Kita open posisi Apple, bagusnya kapan? Malam ini bagusnya kita open Apple. Makan. I don't think I can even eat. Buat klien-klien PT7 Fusion, kita punya namanya account manager. Mungkin bisa kita sebut retention biasanya. Nah, di sini tugasnya retention dan account manager akan membantu Ibu.
kapan kita open posisi, kapan kita close posisi, dan akan membantu semua kebutuhan ibu di akun investasi ibu sendiri. Itu dari kapan take profit, kapan sell stopnya, kemudian oh ini bagusnya bisa di WD berapa, bisa banget nanti oke. Segala kebutuhan yang dibutuhkan di akun tradingnya itu bisa langsung dibantu oleh account manajernya atau bisnis konsultannya masing-masing ya. Nanti dari Retention juga pasti akan membantu kapan saja 24 jam retention kita atau account manager kita siap kecuali mereka nggak tidur. Kalau mereka tidur, Bapak Ibu boleh telepon saya akan marahin mereka. Karena itu tugasnya mereka 24 jam untuk membantu Bapak Ibu dalam trading. Dan sekali lagi, kapan waktu paling tepat untuk memulai investasi? Yaitu saat ini, hari ini juga. Setelah ini, kita langsung akan bisnis konsultan masing-masing akan langsung membantu cara buka akun. Dan ketika kalian sudah punya akun, Bapak Ibu bisa langsung private investasi. Karena kebetulan jam market US udah buka. Dan saat ini harga Apple itu ada di angka $152 per lembar. Artinya menuju target price itu masih ada 40 poin lebih. Dan satu poinnya itu nilainya 1 juta. Berarti 40 juta yang bisa kita dapatkan. Jadi kenapa? Hari ini, saat ini, dan sekarang. Ingat, hari ini, saat ini, dan sekarang. Nah, saat ini kalau ada pertanyaan, kita bisa langsung tulis di masalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.